Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak ya di materi kedua ini. Kita akan belajar tentang konversi antar sistem bilangan. Di sini kegunaan konversi antar sistem bilangan nanti kita akan belajar yang kalau pertemuan pertama ya, kalau yang belum nonton video saya yang pertama tentang sistem bilangan, silakan lihat dulu video saya tentang konsep sistem bilangan, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini kita lanjut tentang konversi antar sistem bilangan. Nah, seperti itu. Yang akan kita bahas ya sama seperti kemarin, yaitu ada sistem bilangan biner, desimal, oktal, dan heksadesimal. Yuk, langsung singkat waktu di sini ya. Kita coba. Nah, di sini problem yang pertama atau masalah yang sering timbul di sistem bilangan yang pertama itu adalah bagaimana sih kalau kita akan konversi dari biner ke desimal. Ya, dari konversi dari biner ke desimal. Ya, kita pelan saja, kita belajar alon-alon ya. Jadi kayak gini, ataupun dari biner ke desimal. Jadi kita akan belajar untuk hari ini, kita akan belajar bagaimana sih cara konversi dari biner ke desimal ataupun desimal ke biner. Yang pertama, contoh kayak gini ya. Di sini kita ada satu contoh ya. Di sini ada sistem bilangan biner terdiri dari 1, 1, 1, 1 dan 1 ya. Nah, kalau kita kembali ke kemarin ya, untuk di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 digit. Ada 5 digit. Kalau dimulai dari belakang itu ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan puluhan ribu. Kalau kita lihat satuan itu asalnya dari mana, bulan itu dari mana, kemudian ratusan dari mana dan sebagainya. Sebagai contoh kayak gini, satu ya, satu atau satuan itu satu ya, puluhan dua, ratusan dua pangkat dua, dua kali dua ibaratnya ya. Di situ kalau kita lihat, kita amati aja kotak bulat-bulatnya. Situ ada, kalau satu ya bulat-bulatnya ada satu, bulan itu bulat-bulatnya atau nol lah ya, atau nol, ada dua dan sebagainya. Kita lanjut. Kalau kita tulis dengan perpangkatan ya, gitu ya. Coba kita lihat. 2 pangkat 0 di sini adalah berapa? 2 pangkat 0 itu berapa coba? Ya, 2 pangkat 0 adalah 1 ya. 2 pangkat 0 adalah 1. Jadi kuncinya adalah bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Jadi kalian jangan bingung ya. 3 pangkat 0 1, 4 pangkat 0 1 dan sebagainya. Jadi bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Kemudian 2 pangkat 1 berapa? Ya, 2 pangkat 1 adalah 2. Jadi kuncinya adalah bilangan berapapun kalau dipangkatkan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Ya, bilangan berapapun kalau dipangkatkan 1 hasilnya bilangan itu sendiri ya. 2 pangkat 1 2, 3 pangkat 1 3 dan sebagainya ya. Kemudian 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16 dan seterusnya. Kira-kira nyampe di sini ada yang kurang paham? Silakan, kalau ada yang kurang paham silakan boleh komen ya. Boleh komen ataupun bisa japri lewat WA atau Classroom
atau Facebook ya, atau bisa komen. Jangan lupa ya like dan subscribe-nya. Kemudian selanjutnya kita langsung ke kasus ya, problem 1. Itu apabila kita akan konversi dari biner ke desimal. Di sini saya ambilkan contoh biner 10101 ya, biner 10101. Apabila kita konversi menjadi desimal jadi berapa? Nah, ini ada 2 langkah ya. Kalau saya biasanya menggunakan 2 langkah. Yang pertama, cara yang pertama kita pisahkan menjadi per digit ya, pisahkan per digit ya, pisahkan per digit. Sudah ya, boleh yang di rumah sambil coret-coretan pakai kertas juga nggak masalah ya. Kalian tulis 10101 kemudian dipisahkan atau di garis bawah itu setiap digitnya. Kemudian di situ kalian tulis satuan, puluhan, ratusan, ribuan atau puluhan ribu, karena ini untuk latihan biar kalian gak lupa ya. Kemudian nah kita tulis yang pertama tadi kan 1 ya, 2 pangkat 0 kan hasilnya 1 kan, kemudian 0, kemudian 4 ya, aslinya itu kan urutannya kan 1 2 4 8 16 ya, 1 2 4 8 16. Cuman di sini coba kalian lihat ya, kalau di atas kan 10101 itu kan ada angka 1 dan ada angka 0 ya. Jadi kalau angka 0 kalian tulis 0 ya, jadi dilewati ibaratnya. Harusnya jadi kalau angka 0 di atas, bawahnya juga kalian tulis 0 ya. Jadi kita isi saja yang ada angka satunya ya, berarti 1 0 yang pertama itu yang puluhan itu harusnya 2 kan, cuman karena bilangan di atasnya 0 kita ganti 0. Kemudian yang ratusan kita isi 4, yang ribuan harusnya itu 8 ya, cuman karena 0 kita ganti 0. Kemudian yang puluhan ribu kita tulis 16. Nah, kemudian bilangan itu semua yang bawah ya, coba perhatikan yang bawah itu kita jumlah ya, 16 plus 4 plus 1 jadi 21 ya, itu ketemunya. Jadi apabila kalian mempunyai bilangan 10101 bilangan biner, kalau dikonversi menjadi desimal itu menjadi 21 ya, 21 dalam kurung 10 itu adalah simbol bilangan desimal ya. Paham ya? Silakan kalau yang belum paham bisa komen ya di kolom komentar ya. Itu adalah tentang sistem bilangan atau konversi bilangan biner ke desimal. Selanjutnya kita akan mencoba melihat ya bobot pada setiap bilangan biner. Jadi bobotnya seperti ini ya, ini banyak banget ya. Ini tidak cuman anak TKJ saja, untuk TAV juga biasa mempelajari tentang ini ya, sistem bilangan. Ini ada ratusan, puluhan, satuan dan sebagainya ya. Kalau kita garis tarik ke bawah itu 1, jadi kelipatan 2 kelipatan 2 ya, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 248 4096 8192 ya. Ini biasanya dipakai untuk perhitungan memori dan sebagainya ya. Dulu kalau kalian zaman dulu itu ada ya, pernah ngalamin RAM yang 256 kemudian 512 kalau HP ya dan sebagainya. Jadi kenapa kok enggak
bulat 500 atau 1000 atau apa ya, memang ini hitungannya ya kelipatan 2 karena apa? Jadi semua komunikasi baik menggunakan komputer dan sebagainya, telekomunikasi digital dan sebagainya itu kita menggunakan sistem bilangan biner. Bilangan biner itu adalah kelipatan 2 gitu ya. Itu asal muasalnya. Kenapa kok RAM kok tidak misalkan 1 giga bulat gitu ya, 1000 itu enggak, mesti ya 1024. Kalau ada 512, ada 128, 256 dan sebagainya. Kok enggak kena 250 atau berapa? Itu adalah hitungannya seperti itu, gitu ya. Kemudian, nah ini wajib kalian bisa. Nah, kalian hafalkan ya, kalau yang agama Islam itu biasa. Dzikir harian ini adalah dzikir harian TKJ ya. Kalian ngapalin 124 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 dan sebagainya. Udah ya. Kalau ini udah cukup ya, kalian hafalkan, kalian pahami ya sampai benar-benar paham gitu ya. Selanjutnya kalau udah paham, kita lanjut. Kita coba mengerjakan soal ya. Di sini contoh soal apabila kita menjumpai soal seperti ini. Kita menjumpai soal di situ sistem bilangan biner akan dirubah menjadi sistem bilangan desimal ya. Biner itu simbolnya dalam kurung 2 itu, desimal nanti simbolnya dengan angka 10. Jadi kalian jangan sampai bingung ya, nanti kalau ada angka 2 dan angka 10 dalam kurung itu artinya 2 itu simbol bilangan biner dan 10 itu simbol bilangan desimal ya. Jadi kalian jangan bingung. Ya, jadi cara mengerjakannya gimana? Ya, kita coba belajar bareng-bareng ya. Santai saja, jangan terlalu cepat. Karena ini butuh pemahaman, jadi bukan hafalan ya. Kita harus benar-benar paham. Yang pertama kita lihat 100 11 10. Kita bisa lihat, kita biasa pisahkan menjadi beberapa digit, kemudian biasa kita tulis ya 1 2 4 8 16 32 64 yang angka hijau itu ya, kalian perhatikan. Terus kalau yang angka abu-abu itu adalah yang atasnya 0. Kalau yang bagian atasnya itu 1, bawahnya itu angka hijau. Nah, jadi setelah seperti ini kita tinggal jumlahkan ya, kita jumlahkan. Cuman kalau yang 0 ya kita nggak usah tulis ya 0. Jadi ada 1 16 32 itu anggap saja tidak ada. Ya, yang ada cuman 64 8 4 dan 2. Itu ya. Total jadi 78. Mudah kan ya? Ya. Silakan coba kalian cermati, kalian renungkan, kalian pahami, jangan cuma hafal. Kalian pahami untuk pengerjaannya yang seperti ini. Insya Allah bisa semua ya, sangat mudah dipahami. Silakan kalau yang belum paham silakan bisa tulis di kolom komentar. Ya. Kemudian kita coba soal berikutnya, soal yang berbeda tentunya. Di sini ada 11 000 11 bilangan biner akan dirubah ke sistem bilangan desimal ya. Seperti ini. 11 000 11. Ya, kita biasa ya turutkan seperti tadi 1 2 4 8 16 32 64. Kemudian kita jumlahkan itu yang cuma ada angka satunya saja. Total jadi 99. Nah, di sini kita sudah bisa belajar bagaimana cara konversi biner ke desimal. Sangat gampang untuk teknik ini. Insya Allah semuanya bisa ya. Total 99.
Nah, sekarang ini kebalikannya. Bagaimana sih cara konversi desimal ke biner? Ya, kalau tadi biner ke desimal, kalau sekarang desimal ke biner. Ya, contoh ini 35 sistem bilangan desimal itu ya, 35 desimal coba ke biner. Caranya adalah tinggal dibagi dua juga bisa. Ada dua cara ya. Ada dua cara. Yang pertama dibagi dua. Cara yang pertama seperti ini. 35 bagi 2 17. Masih sisa 1. 17 bagi 2 8. Sisa 1. 8 bagi 2 4. Sisa 0 ya. Jadi ketemunya sekarang kita masih ada satu lagi. 4 bagi 2 2. Sisa 0. 2 bagi 2 1. Sisa 0. Jadi 35 bilangan desimal dikonversi ke biner menjadi 1,000,11 gitu ya. Jadi dari bawah ke atas 1,0,11. Jadi ya 1,0,11. Ya, ini kalau cara tadi kalau apabila bilangannya sedikit ya, kalau bilangan banyak kayak gini ya kurang efektif ya. Harus bagi dua bisa-bisa ya buku kalian habis ke bawah. Nah, ada satu cara lagi ya. Ada satu cara lagi biar ini lebih efektif ya, dengan cara yaitu bukan seperti ini, kita menggunakan yang kayak tadi. Nah, caranya seperti ini ya. Misalkan ini 35. Jadi dibuat step dulu ya, step dulu. Yang pertama ya, kita buat angka di belakang 1 2 4 8 16 32 ya. 32. Yang pertama ya, jadi kayak gini ya, kita ulangi ya. Ini kan total yang akan kita kerjakan itu kan bilangannya 35 ya, 35. Jadi kita ingat yang tadi ya, untuk dikit hariannya itu ya, kan ada 1 2 4 8 16 32 64. Karena 35 kita tidak pakai 64, kita pakainya yang 32 ya, 32. Karena kalau 64 ya kebanyakan. Jadi kita pakainya 32. Kalau 35 kan enggak ada kan? Habis 32 langsung 36 ya kan? Kita pakainya yang 32. Jadi tulis paling depan itu 32. Nah, 32 itu tambah berapa biar menjadi 35 ya. 32 tambah berapa biar menjadi 35. Tambah berapa ya? Tambah 3 ya kan. Sekarang di angka 32 kita tulis 1 ya. Kemudian kalau tambah 16 nggak mungkin kan ya. Kemudian tambah 8 juga nggak mungkin, tambah 4 juga nggak mungkin. Nah, berarti kan tambah 2 ya kan. Tambah 2. 32 tambah 2 berarti 34 ya kan, masih kurang 1. 31 ya, apa? 34 tambah 1 lagi menjadi 35 itu ya. Jadi yang ada satunya itu ya di angka 32, di angka 2 dan di angka 1. Yang lainnya kita kasih angka 0 semua ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita konversi 35 desimal menjadi biner menjadi 1,0,11. Kayak gitu ya, mudah ya. Silakan kalau yang masih bingung boleh tanyakan, nggak apa-apa. Ya. Itu adalah materi yang pertama kita. Jadi
kita belajar pelan-pelan dulu ya. Kita untuk kali ini belajar bagaimana sih konversi dari biner ke desimal ataupun desimal ke biner ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar bagaimana sih konversi dari biner ke heksa atau biner ke oktal dan sebaliknya. Udah ya. Itu aja pertemuan kali ini. Saya akhiri dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Akhir kata wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.